that it took on Jack. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu, dan Jepang mengalami kekalahan besar. Kaisar Hiroto pun dengan terpaksa mengakui kekalahannya pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tersebut lalu tersebar ke seluruh dunia dan berhasil diketahui oleh pemuda. Pemuda yang pertama kali mengetahuinya adalah Sultan Syahrir. Pada sore hari itu juga, Sultan Syahrir pergi untuk menemui Bung Hatta. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Ada keperluan apa? Kiranya Bung Sultan datang kemari. Saya hanya ingin memberitahukan bahwa saya telah mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu. Bagaimana Anda bisa mengetahui hal ini? Bukannya radio kita telah dikuasai oleh tentara Jepang. Memang semua radio milik kita telah disegel, tapi kami mendengar berita tersebut dari radio gelap yang kami buat sendiri. Bahkan kami selama ini mengamati jalannya perang secara sembunyi. Bagaimana pendapat Anda? Ini adalah berita yang sangat baik. Bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan? Bagaimana kalau pernyataan kemerdekaan tidak dilakukan oleh PPKI? Emangnya kenapa? Khawatir kemerdekaan ini dicap sekutu buatan Jepang. Tapi saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Bagaimana jika sekarang menemui Bung Karno? Baiklah kalau begitu. Akhirnya mereka menemui Bung Karno yang saat itu menjabat sebagai ketua PPKI. Assalamualaikum. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ada perlu apa? Ya, silakan duduk. Apakah Bung tahu bahwa berita kekalahan Jepang? Ya, tapi saya belum yakin sepenuhnya tentang berita tersebut. Bung, apakah kita bisa memproklamasikan tanpa campur tangan PPKI? Saya rasa tidak mungkin, dan saya pun tidak bisa memutuskannya sendiri. Pada hari berikutnya, Bung Karno dan Bung Hatta didampingi oleh Ahmad Subarjo pergi ke kantor pemerintah Jepang untuk mencari informasi. Usaha itu gagal karena semua pejabat dipanggil ke markas besar Angkatan Perang. Kemudian, mereka pergi ke rumah Laksamana Maeda, yaitu Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Apakah benar Jepang sudah kalah oleh sekutu? Saya bisa mengakui berita tersebut apabila sudah ada perintah dari Tokyo. Sejak pertemuan itu, Bung Karno dan Bung Hatta yakin bahwa Jepang telah menyerah. Bung Hatta mengusulkan agar PPKI bersidang pada tanggal 16-23 Agustus 1945 di kantor Chuo Sangiin di Jalan Pejambon, Jakarta. Malam harinya, utusan pemuda yaitu Wikana dan Darwis menemui Bung Karno di rumahnya. Bung, malam ini kita harus kabarkan revolusi. Dan bagaimana dengan proklamasi kemerdekaan kita? Kemerdekaan itu pasti dilakukan, tapi kita harus menunggu karena persiapannya yang hampir selesai. Saya mengetahui berita tentang pengerahan tentara Jepang dan saya mengusulkan untuk supaya kita menunggu sikap Jepang terhadap kemerdekaan yang telah dijanjikan oleh mereka. Jawaban tersebut membuat para pemuda tidak puas. Kita tidak mengancammu, Bung. Sekarang revolusi ada di tangan kami. Kalau Bung tidak revolusi malam ini, baiklah. Akan tetapi, para pemuda akan tidak menjamin keamanan. Jika proklamasi diumumkan, kami para pemuda akan bertindak dan menunjukkan kesanggupan kami untuk melaksanakan kehendak itu. Para pemuda akan melaksanakan revolusi dan darah akan mengalir. Jangan aku diancam, jangan aku diperintah. Engkau harus mengerjakan apa yang aku inginkan. Pantang bagiku untuk dipaksa menuruti kemauanmu.
Ini leherku, mana masamu? Tapi jangan dikira aku dapat dipaksa. Untuk mengadakan pertumpahan darah yang sia-sia karena hendak menjalankan suatu menurut kemauan, saya akan bicarakan dulu dengan teman yang lainnya. Saat suasana yang tegang, Bung Hatta mengajak berunding keempat tokoh tersebut. Setelah berunding, mereka sepakat jika para pemuda ingin memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga, para pemuda dipersilahkan untuk mencari pemimpin yang lain. Kita ingin menabung jika sesuatu besok terjadi. Apabila besok proklamasi belum diumumkan, kami akan bertindak sesuai apa yang Bung kehendaki. Kemudian para pemuda mengadakan rapat dan memutuskan untuk mengamankan Bung Karno sekeluarga serta Bung Hatta ke Rengas Dengklok, karena tempat itu terpencil dan jauh dari lalu lintas utama. Lalu pada 16 Agustus pagi, Bung Karno, Ibu Fatmawati, Guntur yaitu anak Bung Karno, dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Dan hilangnya kedua pemimpin PPKI tersebut mengejutkan Ahmad Subarjo. Karena merasa khawatir kepada kedua pemimpinnya, ia mencari informasi. Akhirnya ia mengetahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada di luar kota, yaitu di Rengas Dengklok. Ia segera meminta kepada pemimpin peta dan pejuang pemuda tersebut untuk mengantarnya ke Rengas Dengklok. Bisakah Anda berdua mengantarkan saya menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang akan kami terima untuk itu? Saya akan menjamin proklamasi diumumkan besok 17 Agustus 1945. Ya, saya akan menjaminnya. Baiklah, saya akan mengantar Anda. Pada sore 16 Agustus 1945, ia berhasil menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Ada apa Anda kesini? Bung, sekarang Jepang sudah menyerah secara resmi. Mengapa demikian? Berdua sebagai wakil dan kedua tidak hadir dalam rapat tersebut. Akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke Jakarta malam itu juga. Dan malam itu juga mereka mengumpulkan anggota PPKI dan pemimpin kelompok pemuda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Mereka melakukan pembicaraan di kediaman Laksamana Maeda. Menjelang dini hari, 3 orang pemimpin PPKI merumuskan teks proklamasi di meja makan. Bagaimana kalau proklamasi kita dibuat singkat saja? Saya setuju dengan usulan Bung Hatta. Bung Ahmad, apakah Anda masih ingat? Saya masih ingat, tapi tidak seluruhnya. Kira-kira seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, diputuskan bahwa itu adalah kalimat pertamanya. Menurut saya, pernyataan itu tidak cukup untuk menentukan nasib sendiri. Saya menganggap perlu adanya pernyataan yang menggambarkan dilaksanakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kalimat kedua dari proklamasi, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu. Selesai menyusun, ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada saat itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi, lalu ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Apa kalian setuju terhadap konsep rumusan ini? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan teks proklamasi ini menurut naskah yang menggunakan tulisan tangan saya ini. Baik, Bung. Marilah saudara-saudara, teks proklamasi ini kita tanda tangani bersama-sama. Ya, seperti Declaration of Independence yang dimiliki oleh Amerika. Tapi ini Indonesia, Bung, bukannya Amerika. Bagaimana kalau 2 orang saja? Tapi atas nama Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, usulan yang sangat bagus. Kami semua setuju. Lalu di manakah tempat pelaksanaan proklamasi? Bagaimana kalau di lapangan Ikada? Saya keberatan karena ada kemungkinan akan munculnya gangguan dari Jepang. Bagaimana kalau di halaman rumah saya?
pada 10 pagi. BEM Diah, tolong perbanyak teks dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, rakyat berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Namun tak sedikit yang berbalik menuju kediaman Bung Karno. Bendera telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Tiang bendera yang berasal dari bambu yang tumbuh di belakang rumah Bung Karno. Lalu selain hadirin yang datang semalam, juga telah hadir tokoh lain seperti Dr. Buntaran Martoatmojo, Ki Hajar Dewantara, Oto Iskandar Dinata, Kiai Haji Mas Mansur, dan yang lain. Tepat 10 waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan Bung Hatta melaksanakan cita-cita perjuangan kemerdekaan. Bung Karno membaca teks dengan didahului suatu pidato, yaitu, Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi kita tetap menuju ke arah cita-cita kita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa sekarang saat datangnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Merdeka! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah upacara selesai, sebagian hadirin pulang. Lalu sepasukan Jepang datang. Kami diutus oleh Gun Saikan untuk datang kemari. Apakah yang Tuhan lakukan, Soekarno-san? Memproklamirkan kemerdekaan kami. Tuhan tidak boleh melakukannya. Perintah dari pihak sekutu kepada kami supaya meneruskan roda pemerintahan sampai mereka datang. Dan Gun Saikan meminta disampaikan tentang larangan keras untuk menyatakan kemerdekaan. Tapi pernyataan itu sudah diucapkan. Saya baru saja mengucapkannya. Sudahkah? Ya, sudah. Utusan Gun Saikan itu marah dan ingin menampar Bung Karno. Tapi ia langsung mengurungkan niatnya karena pasukan keamanan Indonesia telah siap membela. Penyebaran berita itu pun tak dapat dibendung lagi di bawah pimpinan Adam Malik. Para karyawan kantor berita Domei, mereka menyiarkan proklamasi ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia, melalui siaran radio gelombang pendek.